Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, kita kembali lagi di podcast episode 3 kita, yaitu Dialog Genbi. Yang hari ini akan banyak banget topik yang akan kita bahas. Topik kita itu hari ini akan bahas terkait dengan Let's care about yourself. Oke. Sebelum kita lanjut ke narasumber kita, mungkin kita sapa dulu ya narasumber kita. Halo Bang Adi. Halo buat teman-teman Genbi semuanya. Halo. Oke. Mungkin Bang Adi hari ini kesibukannya apa? Hari ini sebenarnya mau acara ke Surabaya. Okay. Karena ada 1-2 hal terus akhirnya switch jadwal. Jadi yang Surabayanya besok, terus hari ini bisa ketemu sama teman-teman Genbi khususnya dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo ya. Oke. Ya, ini dari Genbi dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Oh, siap. Mungkin bisa langsung ya kita masuk ke materi terkait dengan Let's care about yourself. Apa aja sih menurut Bang Adi itu kan kita sering bergerak tuh di bidang sosial dan anak muda. Nah, pandangan Bang Adi itu tentang anak muda saat ini tuh seperti apa sih? Apa aja bisa positif bisa negatif, tapi kalau secara umum yang kita lihat dari anak muda hari ini tergantung kita ngelihatnya yang mana. Nah, kalau Adi secara umum anak muda sekarang lebih gaul, lebih modern, kece dan juga keren tentunya. Karena apa? Itu bisa dilihat secara performa teman-teman ketika lagi berinteraksi, bersosialisasi, kumpul bareng, nongkrong bareng, lagi ngetrip, lagi touring. Plus kita lihat di sosial medianya itu yang paling nampak, nata fitnya serius banget gitu ya. Totalitas dan all out di sosial media, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kembali ngobrolin tentang remaja atau pemuda, menurut BKKBN yang usia 10 sampai dengan 24 tahun itu kurang lebih teman-teman ya, dari SMA sampai kuliah. Mungkin pasca kuliah ada beberapa yang masih di bawah 24 tahun. Ini cenderung memiliki rasa kepo yang maksimal banget. Jadi lagi kepo-kepo maksimal, tapi di sini yang perlu diperhatiin. Kadang-kadang keponya tidak selalu ke hal yang positif, tapi kadang mengarah ke hal-hal yang negatif atau bahkan tidak bermanfaat seperti itu. Iya, benar. Oke. Bisa dibilang kan ya Bang Adi ya, apalagi masa pandemi Covid, banyak anak muda dan teman-teman Genbi sendiri mengalami banyak permasalahan nih Bang. Kayak krisis kepercayaan diri, nggak bisa survive dalam menuju ke impiannya gitu di masa pandemi kayak gini, malah banyak yang jadi nggak produktif. Nah, asik rebahan dan sebagainya itu malah jadi rutinitas gitu. Menurut Bang Adi nih, apa sebijaknya kita ya ini sebagai pemuda itu untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu, melawan rasa malas rebahan yang setiap hari menjadi rutinitas gitu? Ya, berarti harus ngurangin rebahan secara tidak langsung. Nah, kembali ke stalking, ke kepo tadi itu yang jadi rutinitas dan juga yang bikin candu hari ini. Kita ingat sebuah pesan dari Abu Ya'la, itu salah seorang yang punya ilmu, yang ilmunya tinggi, yang kita perlu kenal lebih dalam. Beliau pernah menyampaikan tentang sedikit yang bermanfaat lebih baik daripada banyak yang melalaikan. Dan hari ini anak muda kayaknya tahu segala hal gitu, baik yang terjadi di dunia, di internasional, bahkan di, mohon maaf, mungkin di luar planet kita. Nah, ini terlalu sedikit bikin prank bagi diri kita, karena kita banyak tahu segala hal yang terjadi di luar sana, tapi kita kurang terlalu tahu sama yang terjadi sama diri kita, khususnya diri kita itu kayak gimana ya untuk survive. Nah, tadi sedikit disinggung ngobrolin tentang pandemi ya, ngobrolin karena pandemi. Nah, kalau hari ini yang terjadi kita seperti saat ini itu semuanya bukan karena satu-satunya alasan, bukan karena pandemi saja, tapi yang terpenting kita harus mengenal pandemi itu hanya salah satu faktor yang membuat kita jadi seperti ini, benar-benar jadi diri kita. Kalau menurut Adi pribadi, ya ini semuanya tergantung self concept kita masing-masing. Nah, buat teman-teman yang pertama ya, kita perlu kenal istilah self concept dulu nih, biar kita tahu konsep diri. Semakin kita nggak punya konsep tentang diri kita akan mudah terombang-ambing ke kanan kiri, ke depan belakang. Jadi kita cuman hobi kerumunan. Iya, kerumunan, kesana kesini kerumunan nih. Nyamannya cuman sama rame-rame seru-seru, tapi kadang kita nggak tahu itu bermanfaat nggak buat kamu. Nah, untuk hal yang demikian nih teman-teman, ngobrolin tentang self concept mungkin ada banyak hal, tapi mungkin waktu kita yang lumayan terbatas, jadi kita cukup speak up dikit-dikit. Nanti bisa ngobrol lebih lanjutnya di acara-acara offline atau mungkin sharing-sharing di sosial media. Nah, jadi yang pertama teman-teman, kita perlu mengenali konsep diri ini dari apa? Ada komponen. Kita kenal ada citra diri. Itu kayak semacam yang dicitrakan, yang dinampakkan diri kita kayak gimana. Terus kemudian ada tentang
ideal diri, harga diri, peran diri, dan identitas diri, dan seterusnya. Itu masih termasuk dalam komponen konsep diri. Yang kedua, kita perlu kenal juga karakteristik konsep diri. Ada karakteristik konsep diri yang positif, ada yang negatif. Yang positif insya Allah teman-teman sudah bisa menganalisis secara personal, dalam tanda kutip kayak percaya diri, terus kayak yakin, dan lain sebagainya. Nah, yang negatifnya ini Adi sedikit sampaikan biar kita punya pegangan. Jangan-jangan kita punya nih konsep diri yang negatif yang sering kita lakukan dan sering kita alami. Beberapa hal diantaranya ini adalah sifat-sifat pesimis. Jadi langsung bilang nggak mampu, nggak bisa, atau dikit-dikit bilang nggak mau. Ini hal-hal yang perlu kita hindari. Jadi pasti kita punya, pasti kita ngalamin, tapi jangan lama-lama, jangan dibetah-betahin. Nah, pesimis itu yang pertama. Yang kedua, sensitif pada kritikan. Padahal orang-orang hebat, orang-orang besar itu malah makin kena kritik itu makin bangun. Tapi sebagian besar dari kita, mohon maaf, mungkin ada yang nyebut generasi micin kali ya. Jadi sukanya yang instan-instan, gak mau berjuang, pengennya langsung dihargain, gak mau berkorban, pengen langsung sukses gitu ya. Jadi effortnya kurang, triggernya kurang. Nah, hal yang demikian ini perlu kita kurangin, bahkan kita hilangin. Jadi kalau ada kritik, harus bangun. Malah kalau perlu, kita sering-sering minta kritik. Ya lagi ngobrol kayak gini nih, sering-sering, tadi saya kurang gimana tuh, saya gimana. Gak apa-apa, karena semakin kita dapat banyak kritik, kita akan jadi ideal tidak hanya sesuai idealita kita, tapi kita juga akan menuju ke ideal bagi masyarakat umum atau secara objektif, gak subjektif dari diri kita. Nah, yang ketiga, beberapa konsep diri yang negatif ini terkait responsif dengan pujian. Jadi banyak di antara kita yang itu kayak ngejar tepuk tangan. Nah, hati-hati nih teman-teman, kalau kita terlalu nyaman sama yang namanya tepuk tangan, ada istilah sederhana tapi jelek banget tentang hati-hati sama tepuk tangan, karena banyak nyamuk mati karena tepuk tangan. Jadi pujian itu kayak jadi sesuatu yang candu, tapi jangan sampai kita fokus sama pujian atau apresiasi. Karena mungkin beberapa konteks ketika kita melakukan sesuatu bisa jadi nggak akan dapat pujian atau bahkan nggak ada yang ngelihat sama sekali. Nah, ketika hal yang kita lakukan itu baik dan benar, apalagi bermanfaat, terus kita nggak ada respon dari orang sekitar kita, ya jangan berhenti dan jangan ditinggalkan, tetap aja lakukan. Karena bisa jadi balasan itu tidak selalu datang di waktu itu juga, bisa jadi datang dari tempat lain, atau bahkan yang paling minimal harus kita sadari, semua kebaikan yang kita lakukan hari ini akan selalu ada balasannya nanti di hari kemudian kelak. Nah, yang keempat, ini salah satu konsep diri yang negatif nih teman-teman, tentang suka mengkritik orang lain, mudah komen. Istilahnya netizen Indonesia gitu ya. Jadi setiap hal yang terjadi itu kayak kita jadi seorang pakar atau ahli, seorang expert dalam sebuah bidang, semuanya dikritikin. Misal kita kan kalau jadi anak komunikasi, anak fakultas keguruan dan pendidikan, anak fakultas ekonomi, mungkin kita cukup ngobrolin di rumpun-rumpun itu saja. Kadang-kadang kita keluar dan melebar ke hal-hal yang tidak kita kuasai, bahkan kita tidak tahu menau. Akhirnya semua ikut dikomentarin, semua ikut dikritikin. Bahkan yang paling menakutkan, semua dijudge salah, semua dijudge nggak ada yang benar gitu. Nah, ini latihan kita kurangin. Jadi yang pertama tadi pesimis, yang kedua sensitif sama kritikan, yang ketiga terlalu responsif sama pujian, yang keempat tentang suka kritik atau komen, bahkan hal terkecil. Nah, yang kelima, ini buat teman-teman kita kurangin yuk konsep diri yang negatif terkait merasa tidak disukai orang lain. Nah jadi ini nih, apalagi mohon maaf ya teman-teman putri lebih sensitif dengan hal yang demikian. Kadang biasanya ketemu say hey gitu, tapi ketika ada momen atau masa ketika papasan terus dia diem aja, langsung mikir, tadi saya ngapain ya, kemarin saya ngapain ya, jangan-jangan dia marah nih sama aku. Nah, kita sudah traveling dulu pikiran kita kemana-mana. Ini juga perlu kita kita lebih tekan biar nggak selalu seperti itu, karena itu menyibukkan diri kita. Jadi ketika orang lain sikapnya berubah dengan diri kita, jangan selalu ngejat ada yang problem sama diri kita. Bisa jadi memang yang bersangkutan lagi ada trouble sendiri. Nah, seperti itu. Yang keenam atau yang terakhir, sebenarnya ada banyak tapi cukup 6 ini dulu, tentang konsep diri yang negatif itu tidak bisa melihat kelebihan orang lain. Jadi orang yang keren itu malah sebenarnya lebih aware sama orang-orang keren di luar sana. Jadi hal sekecil apapun, ternyata kamu bisa ya ngomong di depan umum, kamu ternyata bisa ya bikin notulen. Nah, itu salah satu bentuk kita aware sama orang lain. Jadi self concept itu tidak hanya sekedar mengagumi diri kita dan bikin diri kita itu keren di hadapan orang lain, bukan, tapi tentang kita juga bisa melihat kelebihan orang lain. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, yang harus kita lakukan biar kita lebih bijak apa? Ini cuman ada 3 poin sih, 3 poin yang bisa teman-teman lakukan biar kita jadi
anak mahasiswa atau anak pemuda lagi. Jadi pemuda maksudnya, pemuda yang bisa aman lah, dikatakan aman jadi pemuda yang sewajarnya tapi punya kebermanfaatannya. Jadi jangan sampai biasa-biasa tapi ya udah biasa aja, jangan seperti itu. Ini yang pertama, yuk teman-teman biar kita nggak mudah terombang-ambing ke kanan kiri depan belakang tadi, kita mulai yang pertama bikin prioritas. Harus bikin, dan setiap orang pasti prioritasnya beda-beda. Kayak kita yang lagi jadi mahasiswa, nanti ada yang prioritasnya IPK, nggak apa-apa dan nggak masalah. Ada yang IPK mungkin di nomor kesampingkan gitu, karena fokusnya saya kerja, karena jadi tulang punggung keluarga, ya nggak masalah. Ada lagi yang prioritasnya itu adalah relasi. Jadi dia pengen membangun, entah selesai atau nggak selesai kuliah, pokoknya aku pengen dapat channel yang lebih luas gitu, nggak hanya di dalam kota tapi luar kota, bahkan luar negeri misalnya. Nah itu silahkan kita bikin prioritas masing-masing agar kita nggak mudah ikut-ikutan sama orang lain, karena ini yang paling pondasi. Yang kedua teman-teman, karena tadi sudah ngobrolin tentang anak muda, pemuda yang hobi banget stalking sama kepo, tahu banyak hal tapi nggak tahu itu bermanfaat atau enggak buat kita, bisa kita amalkan atau enggak, atau sekedar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nah ini yang poin kedua, yuk teman-teman kita kurangin sedikit kepo dan stalking. Karena hari ini yang namanya mahasiswa, yang namanya pemuda, kepo itu nggak tipis-tipis tapi sampai dalam banget. Jadi kalau kita, mohon maaf ya, kalau ditanya gitu sejarahnya Rasulullah, sirah Nabi kita gimana, kayak tipis banget taunya, karena kita lebih hafal sirahnya artis Korea mungkin. Nah termasuk teman-teman yang suka anime gitu ya, sejarahnya anime dari zamannya Shirohige sampai Luffy sekarang dan seterusnya itulah, itu semuanya cenderung mudah dihafal. Tapi kenapa kok sesuatu yang baik, mungkin sejarah Indonesia, mungkin yang paling kita kenal itu harusnya Rasulullah, tapi kita nggak terlalu kenal, nggak terlalu tahu. Ini hati-hati. Jadi stalkinglah secukupnya dan usahakan stalking ke tempat-tempat yang membawa kebermanfaatan. Dan yang ketiga, ini kuatkan self concept tadi. Jadi ngobrolin konsep diri, kenali komponennya, kemudian tahu karakteristik yang positif dan negatif. Yang negatif pada diri kita apa, mulai ditekan, mulai dikurangi. Terus juga ini ada beberapa hal yang mempengaruhi self concept. 3 yang paling mendasar nih teman-teman, ini adalah kegagalan, overthinking, sama depresi. Jadi gagal itu latihan, yuk kita jangan jadikan sesuatu yang paling menakutkan, yang paling harus gak didapatkan. Jadi kita bukan harus takut gagal atau menghindari kegagalan teman-teman, justru malah kita semakin banyak pengalaman gagal, berarti tandanya kita sudah banyak mencoba banyak hal. Nah, karena kenapa kok dikomparin buat teman-teman nyobain kegagalan? Karena 0 itu lebih baik daripada kosong. 0 lebih baik daripada kosong. Jadi kita yang gagal itu masih satu strip di atas bagi mereka yang nggak nyobain. Jadi gagal nggak ngerasain, nyobain juga nggak ngerasain. Tapi kalau teman-teman yang gagal kan minimal sudah mencoba dan merasakan kegagalan. Dan nanti rasanya akan lebih terampil lah kalau kita nyobain ini gagal, nyobain itu gagal. Nanti kita akan bersahabat dengan gagalan sampai dalam sebuah masa itu menang dan gagal itu kayak bukan sesuatu yang diharuskan banget untuk kita fokuskan utama itu lomba hanya untuk gagal dan menang, bukan seperti itu. Tapi sebenarnya untuk melatih mental, memahami mental sportivitas. Jadi jiwa yang perlu kita bangun adalah survive dalam kemenangan, ya survive dalam kegagalan. Itu yang paling mahal mentalnya yang kita bangun. Karena mau nggak mau di era globalisasi ini teman-teman, kita harus selalu berkompetisi. Mau nggak mau kita sedang berkompetisi, mau nggak mau kita sedang kompetisi. Tapi banyak dari kita yang menghindari kompetisi. Malah yang paling ngeri nih, gini nih, ada apa-apa, kamu aja. Nah ini malah sebenarnya apa ya, kok kita kayak gitu terus. Ini kalau kita mau berpikir sedikit lebih serius gitu tentang masa depan bangsa, nanti kalau tiba masanya bangsa Indonesia mau dibawa kemana ya, nih pemimpinnya bangsa siapa, kita nanti mohon maaf nih kalau kita nggak mau mengambil peran, jadi kita monggo kamu aja. Iya, kalau yang kita tunjuk itu adalah orang-orang yang memang kompeten, orang-orang yang memang mencintai NKRI. Tapi kalau malah sebaliknya, ini ternyata penjajah yang menyamar jadi warga Indonesia, ternyata malah menjual negara Indonesia, malah macam-macam bawa kerusakan dan kehancuran. Ini kan menakutkan. Jadi yuk bareng-bareng teman-teman kita berkompetisi membawa kebaikan dan kebermanfaatan yang seluas-luasnya. Mungkin 3 itu untuk Mbak Iim ya di pertanyaan kedua ini. Sama ada beberapa rekomendasi buku. Jadi buat teman-teman
mumpung masih jadi mahasiswa, ini memang semangatnya baca buku kayaknya di mahasiswa. Apalagi kalau kita di era-era pandemi kayak gini, kalau kita nggak deket sama banyak buku, kita bakalan terlalu deket sama gadget. Kalau deket sama gadget, kita cuman kembali stalking, kepo, dan nggak ada orang yang stalking sama kepo cuman 10 menit, 20 menit nggak ada. Rata-rata kalau pegang gadget buat stalking itu berjam-jam. Maka yuk cari buku-buku yang keren. Dan terkait ngobrolin yang kedua self concept ini, buat teman-teman bisa baca nih Follow Your Heart and Reach Your Dream. Jadi latihan teman-teman, kita ngobrol sama diri kita sendiri. Ngobrol sama diri kita sendiri itu nggak selalu ngobrolin orang lain, karena kan banyak ketika kita duduk bareng ada FGD di situ, fokus gibah discussion. Ya, jadi ketika kita ngumpul bukan ngobrolin tentang diri kita, tapi ngobrolin orang yang tidak ada di antara kita. Nah, latihan ngobrol sama diri kita, nih hati kita tuh sebenarnya pengen teriak, pengen ngobrol. Cuman jarang kita ajak ngobrol karena kita kebanyakan ngobrol sama orang lain. Akhirnya pengen apa, tanya, pengen aku gimana, semua itu kayak dibutuhkan ke orang lain. Ini depend on sama di luar diri kita, ini berbahaya juga. Kita nggak akan berani ngambil keputusan. Yang kedua, hati-hati nih buat teman-teman, ada buku yang keren juga namanya You Are Overthinking. Kayaknya judulnya negatif, tapi kalau kita baca nanti kita di situ akan aware banget sama segala keadaan yang memang kita di usia remaja hari ini itu bakalan sering ngalamin ketakutan ngambil keputusan, terus kemudian kayak baper, mudah terbawa perasaan. Kita baru gini, orang bilang gini, kita langsung wah kayaknya aku salah deh. Nah, kita selalu seperti itu. Silahkan nanti teman-teman cari-cari referensi buku yang insya Allah dari pertanyaan kedua tadi sangat masuk banget gitu. Oke. Tadi sedikit menyinggung terkait dengan citra diri. Nah, citra diri itu kadang tuh orang-orang kalau kita bicara tentang citra diri, yang paling sering dikeluhkan itu terkait dengan insekuritas ya. Insecure. Nah, gimana ya supaya anak muda yang sekarang itu bisa lebih meminimalisir terkait dengan insecure untuk lebih menonjolkan terkait citra dirinya gitu, Bang Adi. Jadi orang itu akan punya dapat citra atau mungkin bisa dikatakan self image ya. Image-nya kayak gini. Itu tergantung seberapa sering dia menampilkan keadaannya. Jadi kalau kita memang cenderungnya di kelas diam, citra dirinya atau pencitraannya, istilahnya pencitraannya itu adalah ini anak pendiam, tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya di dalam orang diam itu punya apa. Nah, termasuk kebalikannya, kayak ini orang ceria banget, riang banget, bisa jadi karena dia menutupi sesuatu. Nah, kembali ke insecure itu sekali lagi bukan hal yang negatif sebenarnya. Nah, jadi kembali insecure itu kayak karakter pembawaan diri saja. Jadi yang terpenting dia tetap mau berbaur dan bersosialisasi secukupnya. Karena dalam kapasitas di dunia komunikasi atau di rumpun sosial ya, dalam interaksi antar manusia, itu memang ada orang yang nyaman ngobrol itu hanya sifatnya agak intim. Jadi lebih banyak keluar tuh ketika ngobrol person to person, eyes to eyes. Jadi kayak mata ke mata. Ada lagi orang yang suka ngobrol itu ya seru-seruan, rame-rame. Kan lihat tuh, kita beberapa karakter orang itu ada yang semangatnya itu ngobrol ketika berdua, ngobrolnya keluar banyak banget. Tapi ketika di kerumunan dia pendiam, nggak bisa ngambil power di situ, nggak ada bergaining position di situ. Ya nggak masalah, karena memang beberapa di antara kita kayaknya semangatnya ngobrol di forum yang besar. Ada bukan forum besar itu nggak harus seminar atau khotbah atau itu nggak ya, tapi bisa jadi di peer group, kelompok remaja itu kan biasanya kumpul bareng, nanti ada orang-orang yang dominan ngobrol di situ. Dan lihat, nah itu salah satu orang yang memang jiwanya jiwa lebih ekstrovert atau nyaman ngobrol di tempat banyak. Nah, kalau untuk insecure tetap menutup diri atau mungkin agak suka menyendiri, ngobrol yang intim nggak masalah, tapi yang terpenting jangan lupa selalu tingkatkan diri kita, kemampuan diri kita. Istilah umumnya mungkin self develop ya. Jadi perlu teman-teman tetap mengembangkan diri, apapun karakter dan pembawaan citra diri yang kita keluarkan, entah pendiam, entah riang, yang terpenting kita bisa mengembangkan diri kita sesuai dengan kenyamanan kita gitu. Oke. Tadi menyinggung satu kalimat nih Bang Adi, self development yang tepat itu sebenarnya untuk kita kalangan muda itu yang seperti apa menurut Bang Adi? Ya, self develop ini ini sebenarnya obrolan kita mungkin secara umum lebih ke self love gitu ya. Tentang mencintai diri kita, tentang menghargai diri kita, tentang sedikit kasih apresiasi tentang apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Di istilah self develop ada beberapa yang nyinggungin tuh sama self development sama self improvement sama enggak. Nah,
kalau secara bahasa aja develop lebih mengembangkan, kalau improve lebih meningkatkan. Nggak usah ditanya tentang perbandingannya, perbedaannya, kesamaannya, tapi yang jelas dua hal ini adalah modal nih teman-teman, modal untuk kita jadi pribadi yang lebih baik. Nah, ada yang mengembangkan, ada yang meningkatkan. Nah, ketika ngobrolin tentang self development tadi teman-teman, kita mulai dari self awareness. Jadi dimulai berkembang akan terjadi ketika seseorang menyadari kemampuannya dulu. Jadi dimulai dari kesadaran. Kita nggak akan berkembang dalam sebuah bidang kalau kita nggak menyadari ini kita kemampuannya di mana. Nah, biar kita punya awareness, kita punya kesadaran diri, kita bisa mulai teman-teman bikin sebuah alat. Untuk apa? Alat ini untuk mengukur. Nah, kalau kita sudah tahu ukurannya, kita baru bisa ngatur. Kayak IPK, kalau di kampus ada IPK gitu ya. IPK itu sebuah alat untuk mengukur kemampuan kita. Di antara studi-studi atau pelajaran mata kuliah apapun itu, kita bisa mengukur. Nah, kalau kita bisa mengukur, nanti kita bisa mengatur. Oh, mana yang perlu kita tambahin lagi, mana yang perlu kita, secukupnya saja. Oh, kayaknya ini aku memang udah nggak ngejar, ya sudah fokus ke yang kita berpotensi atau kita yang memang punya nilai plus di antara semua mata kuliah. Nah, dari sini teman-teman ada banyak referensi buku yang bisa dibaca. Ada banyak banget. Ini memang Adi hobinya ngobrol sama teman-teman yang punya banyak buku-buku lebih ke motivasi. Jadi motivasi, inspirasi atau kisah-kisah hidup yang sifatnya itu bagi Adi guru yang paling keren, sekolah yang paling keren. Jadi sekolah kehidupan. Nah, ada nih istilah. Jadi teman-teman di self develop kita nggak akan bisa mengembangkan diri kita kalau kita selalu ngebandingin diri kita sama orang lain. Keyword pertama di situ. Nah, buku yang keren ini buat referensi buat teman-teman yang selalu kebaperan ngelihat orang lain dan juga capaian orang lain. Ada buku judulnya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Ini sempat viral. Kalau mungkin teman-teman suka baca-baca buku, ini rekomendasi banget biar kita mulai sedikit aja ngurangin kepo dan stalking, terus fokusnya stalking sama kepo bukan ke orang lain tapi ke diri kita. Nah, kepoin ke diri kita maksimal. Kalau perlu sampai benar-benar nih kita udah 19 tahun, kita udah 20 tahun nih kita punya apa, kita bisa apa. Itu mulai kita kepoin. Nah, yang kedua ada buku keren lagi, ini terkait perubahan kecil dengan hasil yang luar biasa. Judul bukunya Atomic Habits. Ini juga buku yang bisa untuk referensi ya, kita untuk membuka cakrawala pengetahuan kita. Kalau mungkin kita karakter orang yang kurang berani sharing sama orang lain. Jadi bisa lihat buku, bisa lihat sosmed. Nah, di situ mungkin kita bisa mengambil beberapa metode ya untuk kita hijrah atau berubah jadi lebih baik. Dari teman-teman kita di Jepang itu membuat sebuah pola namanya kayak Kaizen. Nah, jadi kita berubah sedikit perubahan kecil tapi efeknya besar. Jadi kalau di dunia bisnis mungkin kita melakukan hal yang sama terus tapi setiap harinya itu ada perubahan sedikit, yang perubahan sekecil apapun itu nanti akan meningkatkan efektif dan efisiensi. Misal untuk packing alat dan seterusnya tempatnya jauh-jauh, besok jadi lebih dekat, terus akhirnya orangnya banyak, nanti jadi gimana ya biar orang yang kerja jadi dikit aja, sampai begitu dan seterusnya. Dan itu bisa kita lakukan ke diri kita. Kita mulai pelan-pelan bikin habits positif dari mungkin bangun lebih awal, kemudian kita membaca buku target setiap bulan 1, terus nanti bisa jadi sebulan jadi 2, bangunnya yang awalnya jam 5 jadi jam 4 sampai jam 3 dan seterusnya. Jadi semua kita mulai step by step dari yang terkecil, dari yang tersederhana. Terus kemudian ini ada buku yang kemarin sama salah satu gurunya Adi dari SMA. Jadi Adi juga punya trainer yang sering nyampein buku-buku yang menurut Bang Adi itu kayaknya biasa, kayak nggak masuk, kayak aneh, dan tapi ternyata ketika kita udah tahu isinya, nah kita sering ketipu sama covernya. Jadi salah satu judul bukunya gini, Chicken Soup for the Soul. Chicken Soup for the Soul. Kayaknya itu kayak mau masak ya, masak sop. Ternyata di situ tentang keluar dari zona nyaman. Jadi ngobrolin benar-benar dari keluar zona nyaman. Banyak orang itu fokusnya cari kenyamanan, tapi ternyata ketika dapat kenyamanan justru malah terlenakan. Kayak hari ini ketika pandemi teman-teman dulu banyak bermimpi kapan ya libur panjang gitu. Ternyata liburnya kepanjangan, bingung sendiri kan kita mau ngapain. Kita kayak kurang secara keilmuan, kurang baca, kurang nulis, kurang mendengar. Dengan sekian konsep diri yang kita belum matang, alhasil kita malah banyak ke hal-hal yang kurang bermanfaat dan kurang baik seperti itu. Nah, poinnya untuk self develop apa yang perlu kita lakukan teman-teman? Kita bisa latihan pertama ya, kenali diri kita. Caranya gimana? Banyak. Kalau teman-teman akademis, teman-teman aktivis di kampus hobi banget nge-SWOT organisasi, ya kan? Nah, boleh juga itu SWOT untuk aplikasi ke diri kita. Jadi nge-SWOT kita, kekurangan, kelebihan dan lain sebagainya. Tapi kalau dari beberapa referensi buku
motivasi yang Adi baca itu ada beberapa hal untuk mengenali diri kita dengan beberapa pertanyaan sederhana. Yang pertama, ini misal Iim pengen ketemu nih, saya itu punya potensi apa ya? Kenali diri kita caranya gini, tanya ke diri kita, apa yang paling kita suka? Nanti kan banyak loh, olahraga, seni, budaya, atau enggak keagamaan, sosial, politik, atau ekonomi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang pertanyaan pertama, kita tahu apa yang kita suka. Karena banyak dari kita itu tahu, mohon maaf ya, sama punya doi gitu, kesukaannya doi apal, makanan kesukaan apal, warna kesukaan apal, semuanya apal. Tapi kalau ditanya, lah kamu suka apa ya? Jadi kita terlalu sibuk gitu tahu sama orang lain tapi nggak terlalu tahu sama yang tentang diri kita. Nah, yang pertama kesukaan. Yang kedua, kepoin diri kita dengan pertanyaan sederhana. Apa hal yang mudah sekali kita lakukan dan orang lain ngerasa itu melakukan itu butuh effort lebih, butuh tenaga lebih gitu. Contoh gini, misal Adi gambar gitu ya, gambar sesuatu. Menurut Adi itu biasa. Terus ada nih Iim lihat, Bang Adi gambarnya bagus. Bang Adi bilang, enggak kok, biasa aja. Iim gak boleh bilang sombong nih Bang Adi, enggak. Itu bukan Bang Adi sombong, tapi memang menurut Adi itu hal yang mudah, tapi menurut Iim ternyata susah. Ini salah satu tanda potensi kita. Jadi lihat ke diri kita, apa ya hal yang kita lakukan itu mudah dan kayaknya orang lain tuh kesusahan. Kan beda-beda, ada yang nari, ada yang olahraga, ada yang nulis, ada yang berbicara bahkan. Nah, kan ada beberapa teman kita yang ngobrol di depan umum itu agak kewalahan. Yang ketiga, cari topik yang paling kita semangat banget ngobrolin itu. Itu bisa jadi salah satu tanda itu potensi kita. Nah, self development dimulai dari situ. Kan dari kita mesti kan ketika ngobrolin sesuatu ada yang kita cuma dengerin aja, kita nggak terlalu interest, kita nggak terlalu aware, kita nggak terlalu care. Ya udah, bisa jadi itu memang bukan kemampuan kita, bukan sarana untuk yang perlu kita kembangkan. Kita fokus ke sesuatu yang kita udah semangat dari awal. Bisa jadi ngobrolin tentang dunia pendidikan, dunia ekonomi, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang terakhir, sebenarnya ada sekitar 7 pertanyaan kalau nggak salah. Kita fokus ke 4 dulu. Yang keempat ini kita melakukan sebuah hal itu dengan banyak cara. Nah, jadi kan ada, kalau kita bisa melakukan satu hal dengan satu cara berarti itu sekedar bisa. Tapi kalau kita melakukan satu hal dengan banyak cara itu kita namanya expert atau ahli. Expert. Nah, kita jadi seorang ahli. Nah, silahkan kenali diri dengan berbagai cara. Bisa nge-SWOT tadi atau dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang Adi sampaikan, ada 4 poin ini tadi. Yang kedua, biar kita bisa fokus ke self develop, caranya gimana teman-teman? Yang kedua adalah kita mulai bikin tujuan hidup. Nah, tujuan hidup kadang ada yang selalu bilang kayak cita-cita, kayak profesi. Ya boleh sih dibilang gitu, tapi kita lihat why-nya sampai benar-benar nggak terjawab. Contoh nih, misal Iim Adi tanya, Iim cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Nah, Adi tanya lagi, kenapa kok pengen jadi dokter? Pengen jadi kaya, misal ya. Jadi kaya. Kenapa kok pengen jadi kaya? Pengen banyak membantu orang. Kenapa kok pengen banyak membantu orang? Pengen bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Pengen masuk surga. Nah, ini tujuan hidup itu maknanya kita tahu start from the end. Kita memulai dari yang akhir. Biar kita nggak fokus sama startnya aja. Karena orang itu startnya bisa jadi ke berbagai titik. Tapi yang penting finishnya kita tahu. Surga. Berarti nanti kalau misalnya nggak jadi dokter, Iim bisa cari opsi nih apa ya sesuatu yang bisa bikin kita kaya. Jadi pengusaha. Jadi seorang YouTuber. Jadi seorang vlogger misal. Nanti kalau yang penting bisa bermanfaat apa ya. Nah, nanti bisa di switch-switchnya yang di awal-awal, tapi yang jelas goal missionnya tujuan hidup akhirnya tetap surga gitu, tetap bermanfaat. Nah, ini ilustrasi sederhananya seperti itu. Jadi nggak selalu ngobrolin tujuan hidup itu tentang profesi, tapi bisa juga activity. Jadi kayak yang penting aku di dunia sosial, yang penting aku di dunia ekonomi, aku pokoknya pengen di apa ya, monggo lah kita bisa menanyakan ke diri kita. Yang jelas tujuan hidup harus jelas, dan yang paling keren juga harus kita yang menentukan ya. Jadi bukan orang lain, bahkan sekalipun itu orang tua. Orang tua yuk kita diajak diskusi, diajak ngobrol, jangan selalu ego. Yang ketiga terkait self develop, setelah kenali diri terus kemudian tentukan tujuan hidup, ini yang ketiga pembelajar seumur hidup, atau yuk kita siapkan diri kita yang namanya self develop. Kalau kita ingin terus berkembang berarti kita nggak boleh stuck, kita harus long life learning atau belajar terus, belajar seumur hidup. Istilahnya kita bisa belajar dari buku, belajar dari guru, belajar dari pengalaman, belajar dari macam-macam lah. Nah, silahkan kita yang bisa menentukan. Mungkin itu 3 poin aja. Wah, menarik sekali ya. Ini masih pertengahan topik pembahasan aja udah semenarik ini. Makanya nih sobat
Gen B jangan sampai dilewatin, jangan sampai di skip nih pembicaraan kita hari ini. Mungkin kita ini masih masuk ke anak muda ya Bang Adi ya. Fokus kita hari ini itu masih di usia-usia muda. Nah sekarang ini banyak anak muda juga dan mungkin teman-teman Gen B juga merasa adanya life quarter crisis. QLC, quarter life crisis ya. Nah Bang Adi, yang sudah lebih berpengalaman mungkin bisa kasih tips dan masukan nih buat teman-teman yang di rumah. Oh ya. Iya, menurut Undang-Undang Pemuda ya, usia pemuda itu usia 16 sampai dengan 30 tahun gitu. Terus kita sedikit kepo terkait KLC ini terjadi di usia berapa. Ada berbagai sumber dan juga referensi teman-teman, tapi rata-rata menyebutkan di usia 18 sampai 28. Ya, ada 18 sampai 30, tapi yang jelas itu masuk di zona, kalau menurut Indonesia ya, Undang-Undang Pemuda tadi, itu di zona pemuda. Berarti kalau teman-teman sudah berada di usia itu, siap-siap auto pasti ketemu sama KLC. Kita nggak bisa langsung ngejudge kita KLC kalau kita nggak tahu penyebabnya. Nanti ada penyebab, ada tanda, baru kita ngobrolin solusi. Nah yang pertama teman-teman terkait penyebab di KLC itu biasanya kita kembali melihat orang lain. Melihat orang lain tentang apa? Tentang keadaan finance, keadaan finansial antara kita sama orang lain. Bikin kita quarter life crisis atau KLC. Terus yang kedua terkait karir. Kita selalu ngebandingin karir kita sama karir orang lain, jabatan kita sama jabatan orang lain, activity kita sama activity orang lain. Kemudian ada juga nih yang bikin KLC itu adalah asmara atau romance life-nya, kehidupan hubungan percintaan antara laki-laki dan perempuan itu bisa berpengaruh juga. Dan yang paling utama adalah circle. Kalau menurut Adi pribadi, circle itu kayak peer group, kelompok kecil kita itu yang nanti akan lebih dominan bikin kita terbawa ke mereka atau kita bisa mewarnai mereka. Dan rata-rata kita yang belum kuat dalam self concept, kita akan selalu terbawa arus. Jadi mohon maaf banget, mungkin ya lagi musim iPhone gitu dan handphone kita mungkin masih Realme atau mungkin masih Nokia bahkan atau smartphone biasa gitu, nggak sadar akhirnya kita kayak ngusahain gimana pun caranya biar semuanya iPhone atau enggak biar semuanya jadi apalah kendaraan juga sama, jadi musimnya motor ini nih kita jadi ikut-ikutan. Nah hal ini teman-teman fokusnya adalah pada circle atau peer group yang dominan sama kita. Syukur-syukur kalau teman-teman temunya banyak relasi, jadi bisa berbagai warna menjadi referensi kita untuk hidup. Oh di sini anak-anak ngehits nih, oh di sini anak-anak yang sederhana nih. Bahkan kita punya circle yang anak-anak mohon maaf tanda kutip anak-anak nggak mampu atau nggak punya. Nah kita jadi bisa terus menata hidup itu ya ngelihat ke atas, yang ngelihat ke bawah, ngelihat ke depan, yang ngelihat ke belakang. Tuh untuk yang pertama terkait penyebab kita harus tahu dulu KLC seperti itu selain usia. Dan mulai lihat ke diri kita. Setelah kita melihat beberapa poin tadi teman-teman, kita mulai melihat sign-nya, melihat tandanya. Tanda kita udah terkena dampak dari KLC. Beberapa hal itu adalah galau tentang hari ini. Kemudian kecewa tentang masa lalu. Masa lalu disalahin mulu gitu. Terus yang paling menakutkan lagi, selalu khawatir tentang masa depan. Nah 3 poin ini secara sederhana jadi tanda nih kita bikin ngapa-ngapain jadi kayak sulit, terus ketika kita dapat sesuatu bikin kita iri dan seterusnya. Nah dari hal yang demikian yuk kita mulai fokus ke solusi teman-teman, solusi untuk menghadapi KLC ini. Karena bisa jadi ada yang bilang oh KLC itu hanya berlaku sampai usia tadi ya 18 sampai 28 atau 18 sampai dengan 30 tahun. Tapi Adi masih ketemu sama beberapa teman yang sudah 30 plus dan belum merasa nikmat sama apa yang dia lakukan dan dia dapatkan. Jadi kayak nggak pernah puas dengan apa yang dia kerjakan. Misal mohon maaf sudah jadi orang kantor gitu, nggak pernah nyaman sama pekerjaannya di kantor. Jadi kayak ngelihat oh enak ya bakul capar itu bisa libur sewaktu-waktu misal kayak gitu. Termasuk teman-teman yang berbisnis, oh enak ya jadi orang kantoran gajinya tetap selalu ada kepastian misalnya gitu. Ini sebenarnya nggak bakalan selesai kalau kita nggak punya konsep diri yang selesai. Jadi konsep diri harus selesai dulu. Nah di quarter life crisis yang pertama yang harus kita lakuin stop ngebandingin ya, stop ngebandingin apa yang kita punya, apa yang kita bisa sama capaian kita. Karena capaian sukses setiap orang itu memang beda-beda, nggak bisa disamakan. Makanya kemarin waktu ngobrol sama UKM apa ya, UKM Kopma atau HMCP kemarin, EP ya Pak mesin gitu, ngobrolin tentang syarat bahagia jadi seorang mahasiswa. Syaratnya apa? Syaratnya cuma satu, kamu yang bikin syaratnya.
Karena banyak kan dari kita itu bikin syarat bahagia bukan kita yang bikin, tapi orang lain. Orang lain. Nah, sederhananya kan kita lagi makan tempe tuh enak, nikmat, masya Allah gitu. Gara-gara kita pegang gadget, di gadget ada iklan, oh ada pizza, ada spaghetti, itu ngeliat tempe jadi agak enak gitu. Kan gara-gara oh bahagia itu harus makan yang kayak gini, padahal enggak. Jadi itu bisa dikatakan oh kita jadi korban iklan aja, mudah ke bawah kebahagiaan orang lain. Fokus ke kebahagiaan kita masing-masing. Dan yang paling keren latihan, yuk latihan bahagia ngeliat orang bahagia. Jadi kalau orang lain bahagia jangan pengen ikut, oh mohon maaf pengen harus kita kayak gitu ya, bukan gitu maknanya. Ngeliat orang lain bahagia kita juga ikut bahagia. Terus yang kedua ya solusinya adalah yuk belajar yang namanya KLC. Tadi kan tanda-tandanya ada galau tentang hari ini, kecewa masa lalu, dan cemas di masa mendatang. Nah, yang galau hari ini kita bikin sering galau itu kan maknanya kayak ragu ngambil keputusan, ragu melakukan tindakan. Nah, poin kedua, yuk teman-teman solusinya kita ubah keraguan jadi tindakan. Jadi walaupun kita ragu-ragu, kadang-kadang kita cukup perlu, oh yaudah sikat aja. Ntar sukses nggak ya, ntar bisa nggak ya, ntar mampu nggak ya, terus cobain aja dulu. Jadi walaupun ada keraguan tetap lakukan, tetap kasih tindakan. Nah, jadi biar semua nggak numpuk di sini. Karena makin banyak ditumpuk-tumpuk semua di sini, makin dikit yang dikerjakan itu makin melelahkan. Padahal banyak mikirnya ya, bukan banyak kerjanya, tapi malah makin capeknya lebih overload. Makanya overthinking itu berbahaya. Bahkan sampai di ranah depresi, stres dan seterusnya. Yang kedua itu, nah ingat tadi ya poinnya, 0 lebih baik daripada kosong. Jadi ingat di situ. Terus yang ketiga ini build positive circle, bangun kelompok-kelompok yang positif, atau kalau kita nggak bisa membangun, kumpulin kelompok-kelompok yang positif. Sederhananya kelompok positif atau peer group yang positif itu hemat Adi secara pribadi itu adalah di situ ketika kita ngobrol, kita fokusnya ngobrolin tentang diri kita, tentang pengembangan diri kita, atau ngobrolin tentang karya. Sudah fokusnya ke situ. Jadi nggak roasting, nggak bullying, nggak body shaming apalagi ya. Jadi fokusnya memang benar-benar tentang aku ini nih, aku lagi ada project ini nih, kayaknya aku pantas ya tak ambil, aku jadi pembawa acara ini misalnya gitu. Atau enggak ngobrolin punya kenalan nggak yang butuh-butuh MC nikah atau apa misal kayak gitu. Jadi memang kita terus ngenawarin diri kita, nge-show off diri kita, sama kita minta masukan tentang diri kita sama orang lain. Nah kita cari referensi aja. Enggak Wadi, kayaknya kamu pantasnya di sini. Oh kamu udah bagus sih di sini, tapi perlu ini. Nah misal kayak gitu. Jadi itu salah satu circle yang positif. Ada yang fokusnya ke situ. Apakah kritik itu nggak boleh? Boleh. Tapi kita harus mulai sadar diri sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas yang kita miliki. Jadi jangan semua dikritisi. Nah, karena penyakitnya mohon maaf ketika jadi mahasiswa itu hobi mengkritisi, tapi ketika ditanya so what the next, bingung. Gak bisa kasih solusi, kan bahaya. Ada yang bagus banget solusinya, tapi gak bisa terlibat dalam berimplementasi, kan juga mohon maaf kayak percuma gitu. Ngasih solusi terus tapi ternyata gak bisa ikut mengimplementasikan apa yang disampaikan. Jadi kayak mohon maaf ya, kayak buih-buih yang mudah meletup gitu, banyak tapi meletus, banyak meletus. Jadi kayak obrolan teman-teman beberapa mungkin ya yang anak muda sudah suka bikin forum diskusi, kadang-kadang cuman selesai di forum diskusi itu, nggak ada aksinya. Nah bahaya. Kayak obrolan sekecil apapun, kalau itu menurut teman-teman baik dan bermanfaat, outputnya jadi komunitas, outputnya jadi program latihan kayak gitu. Sekecil apapun nggak masalah lah. Masalah penilaian itu yang penting kita berdampak dulu. Tadi yang berapa? Yang pertama stop ngebandingin diri, yang kedua ubah keraguan jadi tindakan, yang ketiga bangun positif circle atau peer group, yang ketiga adalah self love. Nah ini nih self love. Self love itu cintai diri kita teman-teman ya. Jadi kita sudah sampai ke hari ini, itu adalah sebuah mukjizat lah, sesuatu yang sangat keren dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan pernah hujat diri kita, karena kalau kita ngehujat, ngehina, ngenistakan diri kita, sejatinya kita sedang ngezolimin pemiliknya. Nah, kita itu karyanya siapa coba? Kita kan karyanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua ciptaannya Allah itu the best and perfect, sempurna. Nah, tapi kan Allah paling tahu, kamu tuh sempurnanya kayak gini, karena Allah tahu kamu punya fungsi untuk ini. Jadi jangan dibandingin kamu sama yang lainnya. Karena yang lain mungkin punya ini, kamu punya ini. Karena mungkin Allah punya misi di tempatnya masing-masing. Oh, kamu ahli aja nih di bidang ekonomi dan juga bisnis. Oh, kamu ahli di dunia sosial dan juga kegiatan-kegiatan dakwah. Oh, kamu ahli aja nih di dunia entertainment, tapi yang tetap dalam koridor yang tidak melenakan. Nah, jadi sadar diri. Self love itu cintai diri kita. Semakin kita mau kepoin diri kita sampai ujung tadi, start from the end tadi. Nah, kita benar-benar pengen masuk surga, kita pengen bermanfaat, mulai
mulai trial and error. Bahasa Jawanya apa? Jajal gagal. Semua keterampilan kita coba, yang nggak mampu switch ganti. Semua profesi bisa jadi kita cobain satu-satu. Kalau ada banyak waktu ya nggak apa-apa. Mumpung jadi mahasiswa, nyoba jadi admin boleh, nyoba jadi accounting boleh, mau nyoba jadi educator boleh, jadi apa aja boleh, jadi fasilitator boleh. Nanti sampai kita ketika sebelum selesai di masa kuliah kita udah ketemu passionnya kita. Jadi passion itu sesuatu yang kita lakukan dengan penuh semangat, tanpa disuruh, tanpa syarat. Nah, baik kita dikasih maupun gak dikasih fee dari apa yang kita lakukan, kita tetap semangat melakukan. Nah, itu salah satu tanda dari passion. Jadi yang bikin semangat itu bukan yang lain-lain, bukan kemenangan, keberhasilan, atau mungkin juga jabatan dan juga gaji, tapi yang paling utama ketentraman hati. Kalau ngerasa bermanfaat itu pasti akan merasa senang. Jadi 4 poin untuk KLC yang bisa disampaikan, dan juga jangan terlena nanti mentang-mentang tadi ada KLC itu usia 18 sampai 28, 18 sampai 30, atau intinya di usia pemuda. Kalau nanti terlena nunggu momen itu selesai, hati-hati, kita malah nggak prepare sama sekali, kita nggak well prepare sama sekali untuk menghadapin KLC, tahu-tahu sampai usia 30 sampai 35 kita belum ketemu sama diri kita. Belum ketemu apa yang harus kita kembangkan. Alhasil wallahualam bisawab, kita akan gak pernah nyaman dalam menjalani kehidupan. Jadi sudah kerja gak nyaman, sudah berkeluarga gak nyaman, semuanya gak nyaman karena gak selesai terkait self conceptnya tadi. Gitu Mbak Iin. Oke, menarik sekali ya ini. Tadi terkait dengan mencintai diri sendiri. Nah, yang perlu diperhatikan juga itu kan kita juga harus peduli ya Bang Adi ya sama diri kita. Nah, kalau dalam artian peduli itu kan luas ya Bang Adi, bisa dari segi kehidupan, mental, bahkan kepribadian kita. Nah, kalau menurut Bang Adi nih, hal apa aja sih yang perlu kita perhatikan tentang diri kita? Oke, ini pertanyaan sederhana, tapi kita harus benar-benar berhati-hati nih teman-teman dalam menjawab ya. Jadi kalau bicara tentang apa yang perlu kita perhatikan kepada diri kita, kalau kita sebagai umat Islam yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan. Nah, kalau kita dalam berinteraksi itu kan tadi hablum minallah, hablum minannasnya, ingat sekeren-kerennya manusia adalah yang bermanfaat. Jadi kalau mau ditanya, kita mulai memperhatikan diri kita, tanyain diri kita, kepoin diri kita sudah seberapa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanyain ke diri kita, selama kita hidup ini sudah seberapa besar kebermanfaatan yang kita berikan. Jadi yang paling simpel dan yang paling sederhana adalah seberapa kita bisa membanggakan orang tua kita. Itu yang paling sederhana. Kadang kita udah sok-sokan nih, mohon maaf, ketika di Save You dulu kan Adi lumayan sering nyuluhin, nyampein tentang jangan sok-sokan gitu ngebahagiain orang lain. Orang tua sendiri belum selesai dibahagiain gitu ya. Jadi ada nih orang yang berjuang mati-matian buat kita, bekerja siang malam, bahkan dini hari masih mendoakan kita, kemudian bertaruh nyawa untuk sekedar melahirkan kita di dunia ini. Itu harus kita balas sekuat tenaga semampu kita, sampai benar-benar kita tiba tuh di sebuah masa ketika orang tua kita itu memeluk kita dengan meneteskan air mata, tapi bukan air mata kesedihan, air mata penuh dengan kesyukuran, air mata penuh dengan kebanggaan. Kalau teman-teman mahasiswa itu momentum yang paling sering dijumpai ketika teman-teman nanti wisuda nanti. Allahumma amin. Terutama bismillah nih teman-teman aktivis, jangan sampai sekedar fokus aktif aja di dunia kampus, aktif di dunia masyarakat, tapi nggak aktif berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang tuanya. Kasih waktu untuk ngobrol sama orang tua, biar nanti waktu wisuda nih bismillah semuanya bisa kumlot. Allahumma amin. Gitu. Mbak Iim. Dalam juga ya maknanya dari Let's Care About Yourself ini, kalau dilihat dari beberapa aspek kehidupan ini. Sedangkan kita ini kan sebagai mahasiswa nih Bang Adi, ini kan dari padatnya kegiatan kita, kadang tuh kita lupa untuk menghargai diri kita sendiri, memberikan waktu untuk diri kita sendiri. Nah, gimana sih caranya supaya kita itu lebih peduli, lebih memaknai diri kita itu untuk memberikan waktu untuk diri kita, supaya kita itu enggak terlalu lelah memikirkan kesibukan gitu. Jadi kayak cara memperhatikan diri kita di tengah kesibukan kepadatan kalau kita sebagai mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan selama menjadi mahasiswa ini gitu. Ya, siap. Jadi ada istilah dalam belajar spiritualitas ya untuk membangun keimanan dan ketakwaan, itu ada momentum kita buat me time. Jadi me time itu bukan sekedar kita sama diri kita. Tadi kalau self love kan tentang ngobrol kita sama hati kecil kita. Kalau me time ini lebih kita sharing sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah deketin, jadi kalau kita gini ya,
kita punya masalah, kadang kan kita fokusnya sama masalah. Harusnya gimana? Kalau kita punya masalah, kadang-kadang kita fokusnya sama masalah. Harusnya fokusnya ke Ketujuan. Ada yang ketujuan, ada yang solusi. Tapi sebenarnya yang paling keren itu bukan fokus sama masalah sama solusinya, tapi kita fokus sama yang punya masalah dan punya solusi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ini kayak mohon maaf ya, kayak hari ini kayak seperti gak terlalu kita butuhkan. Karena beberapa di antara kita itu lebih butuh manusia daripada Allah. Contoh paling sederhana. Nah, ini biar pertanyaan terakhir, kita hobi me time sama Allah. Me time itu istilah kerennya muhasabah, introspeksi diri. Karena seburuk-buruknya keadaan kita hari ini sebenarnya itu semua terjadi karena mungkin buruknya koneksi kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilustrasi sederhana kayak gini. Misal nih Iim ada sebuah masalah ya. Iim ada sebuah masalah terus kayak buntu, bener-bener gak ada solusi. Punya misal nih, na'udzubillah min dzalik, semoga gak punya hutang banyak di keluarganya sampai rumahnya mau dirobohkan gitu. Bingung, gak ada solusi apa-apa, mau datengin temen kayak teman-teman kayak pada ngejauh, punya sahabat tapi gak bisa ngebantu, terus sampai yang paling berbahaya ini kayak apa ya, wis ini udah gak ada jalan keluar selain mengakhiri hidup, mungkin sampai seperti itu. Nah ketika Adi datang samperin, Im ada nih orang yang pasti bisa membantu Im nih, orangnya mampu dan juga care sama orang-orang yang bermasalah gitu. Im langsung kayak ngerasa dapat pencerahan, yang tadi buntu itu kayak langsung, oh iya nih orang itu tuh. Nah, ketika datang Iim pasti langsung dengan penuh harap ya kan. Misal janjinya jam 3, datangnya mungkin sudah jam 1 atau enggak jam 12. Karena apa? Bener-bener ngerasa itu nanti akan ngasih solusi. Ketika datang enggak mungkin gedor-gedor, enggak mungkin marah-marah, pasti dengan ngetok pintu pelan-pelan. Mungkin kalau sama orang biasa ngobrol tegap gitu, tapi sama beliau karena kita benar-benar butuh bantuannya, kita jadi nunduk sampai mungkin ningkluk gitu ya istilahnya. Nah, terus kita ngomong dengan lemah lembut, terus kita gak langsung ke tujuan, langsung ngomong, Pak saya punya utang, Pak saya punya masalah, gak langsung gitu. Pasti langsung dimulai dari narasi-narasi, Pak saya gini, sudah melakukan ini, tapi ini sampai yang bersangkutan tuh menyampaikan apa yang bisa saya bantu, baru curhat, saya ada masalah ini. Nah hari ini kita memperlakukan manusia sebagai penolong itu benar-benar amazing banget, tapi ketika kita punya masalah dan datang kepada Allah itu kadang seenaknya, dalam tanda kutip. Allah udah ngasih semuanya ke kita, tapi kita semaunya beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa berbuat baik sama orang yang mungkin memungkinkan sekali menolong kita, harusnya kita sangat lebih bisa berbuat sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, monggo deh buat teman-teman, terutama di pribadi, latihan kita bikin sarana untuk me time, ngobrol sama Allah. Insya Allah Allah pegang semua kendali yang terjadi di dunia ini, kebaikan maupun keburukan, kebermanfaatan maupun kemudaratan. Pelan-pelan kita mulai kasih momen dimana ketika kita itu sholat tumakninah. Jadi sholat bisa kita nikmatin, baca Quran bisa bikin tenang. Karena bisa jadi hari ini kita berada dalam keadaan yang mohon maaf banget, ketika beribadah itu gak ada ketenangan, gak ada ketentraman, dan bahkan kayak gak nyaman. Nah itu mungkin Allah cabut tuh salah satu nikmat yang paling berharga, nikmat keimanan dan ketakwaan. Nauzubillah min dzalik, semoga kita tidak bertemu dalam keadaan seperti itu. Karena bisa jadi hari ini lagi musim istidraj itu. Ada kesenangan, gak punya masalah, kayaknya hidupnya let it flow aja, tapi ternyata itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu gak datengin aku, ya udah tak biarin aja hidupmu. Mau baik mau buruk terserah. Ya seperti itu. Semoga ya kita gak jadi bagian dari golongan orang-orang yang lupa akan segala bentuk kesyukuran dan kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita. Amin. Nah, dari beberapa jawaban yang dikasih sama Bang Adi, itu kan memiliki makna yang cukup dalam juga kan ya Bang Adi. Pernah nggak sih Bang Adi itu berada di titik yang paling bawah dalam kehidupan, dan gimana sih caranya Bang Adi untuk menerima kondisi tersebut, untuk menerima diri Bang Adi sendiri gitu? Ya, pernah. Jadi waktu SMA. Ya. Jadi Adi dari kecil kan memang cuman ibunya single parent nih. Jadi ibu single parent, terus pernah menikah lagi. Dan ketika menikah tidak sesuai ekspektasi. Jadi malah ini teman-teman bukan ngobrol tentang aib ya, tapi tentang hikmah. Kita ambil pelajaran. Kadang kita mau minta ayah atau minta keadaan seperti orang lain, tapi ternyata Allah lebih tahu keadaan yang terbaik buat kita. Nah, jadi hikmahnya gini. Ketika di SMA itu baru nikah orang tua tapi malah broken. Kemudian aktif di kegiatan sekolah, tapi ternyata semuanya harus mengeluarkan uang. Dan keadaan dari SMP memang kerja sudah serabutan, dan SMA
kurang mendapatkan fasilitas dari orang tua. Dalam tanda kutip harus rebutan untuk nyelesain sekolah. Akhirnya orang tua broken, kegiatan di sekolah banyak, semuanya dikit-dikit, mohon maaf ya, sedikit-dikit bayar, itu bagi beberapa yang mampu ya fine-fine aja, tapi beberapa yang berdiri di atas kakinya sendiri itu seperti pedang yang menyayat kita setiap hari itu, nggak bisa tenang belajar, nggak bisa aktif di organisasi, pengen aktif organisasi tapi malu karena nggak bisa bayar gitu kan, mau nggak mau ini kayak di titik nol, sampai dalam sebuah masa pengen ngakhirin sekolah, entah kenapa, diantaranya sederhana, diantaranya ketemu sama Allah, nganterin ketemu sama guru baca Al-Quran, cerita macam-macam sampai nangis, bahkan nggak ada solusi apa-apa dari guru tersebut, cuman dikasih Al-Quran, disuruh wudu dan baca Al-Quran. Dan ternyata dari situ kayak satu persatu itu kayak terurai dengan sendirinya, walaupun belum ketemu solusinya, walaupun belum selesai masalahnya, tapi terurai pelan-pelan kayak nggak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari situ mulai kenal tuh sama Al-Quran, baca-baca terus, dan ada aja solusi untuk nyelesain itu semua. Termasuk ini yang paling perlu teman-teman lebih syukuri lagi ya, ketika SMA, ketika masuk kuliah, ternyata kan tahu keadaan orang tua itu punya hutang sampai sekitar 200-an juta di usia yang baru 19 atau 20 tahun, ketemu hutang keluarga yang 200-an juta itu, ternyata banyak yang digadekan, 2 kendaraan bermotor roda 2, 1 kendaraan roda 4, sampai hampir ke rumah juga. Jadi dah semuanya hampir digadekan. Nah, dari situ yang dilakuin apa? Makin kita pertahankan dunia ini, makin nyakitin. Nah, akhirnya apa? Satu-satunya cara ya udah dilepas aja semuanya. Jadi kayak semua STNK, BPKB serahin semuanya ke bank. Tapi qadarullah malah ternyata dikasih cara solusi yang terbaik. Jadi ketika kita fokus sama ego kemampuan yang kita punya, kita fokus ke solusi yang kita punya, kadang-kadang kita langsung menutup yang namanya pertolongannya Allah. Jadi kan kita ngebatasin, kaya itu harus bekerja. Itu kan seakan-akan satu-satunya cara kita buat kaya itu adalah bekerja. Padahal Allah itu kan punya segala kebebasan untuk menolong kita. Jadi bisa jadi dapat bantuan itu nggak harus dengan kerja. Karena dulu serabutan macam-macam, kok nggak selesai-selesai nih utang 200 juta. Ternyata Allah kasih pintu-pintu yang tak terduga. Jadi fokusnya kasih kesempatan ruang keajaiban itu datang kepada diri kita. Jadi biarin teman-teman semua yang mengalir di luar kemampuan kita, jangan dipaksakan harus masuk logika, masuk akal kita. Ada beberapa hal yang memang di luar kendali kita, dan biarin caranya Allah bekerja. Jangan menutup pintu pertolongan harus dengan satu cara. Jadi ikhlasin, lepasin, serahin, taruh sama Allah. Allah, saya udah ikhtiar, nanti selebihnya Allah aja yang ngatur. Kayak kisahnya Nabi Musa itu ketika sampai di depan laut, di belakang pasukan yang akan membunuhnya, Raja Fir'aun, yang dilakukan apa? Apakah ini buntu nih, sampai semua orang nyalahkan nih. Yang Nabi Musa lakukan, ngikut aja sama Allah dan yakin kalau Allah nanti bakalan ngebantu saya yang sudah berjuang, gak bakalan ditinggalin, gak bakalan terlantaran. Ternyata disuruh ngetok tongkat. Dan apakah Nabi Musa tahu kalau tongkatnya itu ternyata bisa untuk membelahkan? Sebenarnya nggak tahu. Jadi kuncinya cuman yakin ditolongin sama Allah. Caranya seperti apa terserah Allah. Sama kayak kita ketika dalam keadaan hutangnya banyak, mungkin tugas kuliah banyak, mungkin kegiatan organisasi banyak, atau apapun itu, ada beberapa hal, yuk kita taruh, kita serahin sama Allah. Nah, bikin di awal tadi ya, bikin prioritas. Jadi ada prioritas waktu untuk keluarga, untuk kuliah, yang sudah sambilan kerja, ada waktu juga untuk bekerja, dan jangan lupa ada waktu untuk me time, bermuhasabah. Allah itu bukan hanya sekedar buat diobrolin, tapi kita juga perlu ngobrol sama Allah. Mungkin itu dari pertanyaan terakhir ya kayaknya. Iya, ini udah terakhir. Nah, jadi fokusnya yuk teman-teman kita mulai tidak hanya sekedar ngobrolin Allah, tapi perbanyak juga ngobrol sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Tidak terasa ini udah masuk ke puncak topik pembahasan kita hari ini. Satu hal yang perlu kita perhatikan dari beberapa obrolan kita hari ini itu, yaitu yang pertama lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu lebih mengenali diri sendiri, bagaimana caranya kita menghargai diri sendiri. Dan untuk quotes yang hari ini bisa saya ambil yang sangat menarik menurut saya, jangan takut untuk gagal, karena 0 itu lebih baik daripada kosong. Nah, siap. Kasih aplaus nih buat Mbak Iim. Kasih aplaus juga untuk Bang Adi ya hari ini yang udah menjadi narasumber kita yang luar biasa. Mungkin saya ucapkan terima kasih untuk Bang Adi. Dari saya mungkin juga cukup itu.
Kita ketemu lagi di next Dialog Gen B episode selanjutnya. Jangan lupa stay tune. Dari kita closing dulu ya Bang Adi. Siap. Dialog Gen B, open your mind. Oke. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.